Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Syifa Idriah Wardhati, NIM 2019 41016, Prodi Agroteknologi semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang penyakit pada tanaman jagung atau yang disebut dengan nama latin Zea mays. Penyakit jagung bermacam-macam jenisnya, dapat disebabkan oleh cendawan, patogen, atau virus. Penyakit yang pertama yakni penyakit bulai. Penyakit bulai atau Paranosclerospora maydis dan berikut merupakan siklus hidupnya yang bisa Anda lihat di bawah ini. Penyakit bulai membutuhkan udara lembab lebih 90% dan suhu kurang lebih 23 derajat. Pada keadaan tersebut, sporangium akan terbentuk dan tersebar angin di pagi hari. Butuh waktu 1 jam untuk berkecambah pada daun muda jagung. Gejala-gejala yang ditimbulkan seperti daun berwarna klorotik, berwarna putih seperti tepung, lama-kelamaan menjadi sempit dan kaku, pertumbuhan cabang baru, tongkol menjadi terhambat, banyak anakan yang tidak jadi. Pengendalian dapat berupa penggunaan varietas tahan hama seperti Kalingga, Arjuna, Wiyasa, Bromo, dan lain-lain. Lalu yang kedua dapat pemusnahan tanaman yang sudah terinfeksi. Kemudian pencegahan dengan melakukan penyemprotan fungisida sistemik, pengaturan waktu tanam, dan pergiliran tanaman. Selanjutnya yang kedua adalah penyakit karat daun, Puccinia sp. Siklus hidupnya adalah teliospora berkecambah lalu membentuk basidiospora yang lalu berkecambah dan mengadakan penetrasi yang menghasilkan spermatia. Kemudian spermatia mengadakan fusi dengan hipa lentur yang membentuk aiciospora yang lalu diterbangkan dengan angin dan jatuh pada daun jagung sehingga langsung menginfeksinya. Berikut adalah gambaran siklus hidup Puccinia sp. Gejala yang ditimbulkan pada penyakit jagung seperti ada bisul daun yang muncul di atas dan di bawah permukaan yang berwarna coklat kemerahan yang mengakibatkan daun lama kelamaan jadi kering. Pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan varietas seperti Arjuna, Rama, Bromo, C3, dan lain-lain. Penggunaan fungisida seperti Ditane 25 juga dapat diterapkan saat muncul bisul karat pada daun jagung. Dan di urutan nomor 3 ada penyakit gosong atau smut, Ustilago maydis. Ustilago maydis berkecambah dan menghasilkan sporidia, kemudian dibawa angin sehingga sampai pada tanaman jagung muda. Setelah menempel, miselium masuk dalam jaringan tanaman melalui stomata dan menstimulus sel inang untuk membelah. Berikut adalah siklus hidup Ustalago maydis. Gejala yang ditimbulkan adalah berupa gal dibungkus jaringan putih. Bagian dalam gal berwarna gelap berubah menjadi massa tepung dengan spora berwarna coklat kehitaman. Gal pada daun tetap kecil. Pengendalian bisa dilakukan dengan menggunakan varietas yang tahan seperti jenis-jenis yang sudah disebutkan di atas. Gunakan pestisida, rotasi tanaman seperti pergiliran jagung menjadi bawang merah atau melon, perlakuan benih sebelum penanaman.
Selanjutnya nomor 4 adalah penyakit bakteri busuk batang atau Erwinia chrysanthemi. Siklus hidup dimulai dari sisa-sisa tanaman yang mati yang dihinggapi kemudian menginfeksi tanaman jagung melalui stomata, hidatoda atau luka pada daun atau batang. Biji juga dapat tertular. Gejala yang ditimbulkan pada tanaman jagung adalah tanaman tiba-tiba rebah atau ambruk, pangkal batang menjadi lunak dan berair, berbau busuk, dan bagian batang terpuntir. Bisa dilihat pada gambar di samping ini. Pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan varietas yang tahan, pengolahan tanah yang baik dan benar, menghindari lahan yang mudah banjir, drainase perlu ditata dengan baik, pengapuran dengan dolomit agar pH netral, kurangi penggunaan pupuk N. Dan penyakit yang terakhir adalah mozaik kardil jagung. Penyakit ini disebabkan oleh virus, biasanya virus ditularkan dari serangga, vektor yang memakan tanaman jagung. Lebih 20 spesies serangga dapat menjadi inang virus ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Syifa Idriah Wardati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.